Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Shopee Paylater Literasi Keuangan Digital dan e-lifestyle terhadap pembelian impulsif konsumen generasi milenial dan Z di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Paramudita Firanda dengan NIM 2211037 dari Program Studi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yaitu bab 1 sampai bab 3 itu revisian. Oke, lanjut langsung saja kepada latar belakang. Latar belakang ini yaitu perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat dengan layanan Buy Now Pay Later atau BNPL seperti Shopee Paylater yang menjadi salah satu inovasi utama. Transaksi BNPL di Indonesia meningkat hingga 30 triliun pada tahun 2022, menunjukkan adopsi yang tinggi, terutama oleh generasi milenial dan Z. Namun, rendahnya tingkat literasi keuangan digital di 37,7% menjadi tantangan besar. Konsumen yang kurang paham risiko layanan ini cenderung rentan terhadap perilaku pembelian impulsif, gaya hidup digital, e-lifestyle yang mendominasi. Generasi muda juga semakin memperkuat pola konsumsi berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Shopee Paylater, literasi keuangan digital, dan e-lifestyle terhadap pembelian impulsif generasi milenial dan Z. Itu untuk latar belakangnya, di mana selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama ada bagaimana pengaruh Shopee Paylater terhadap pembelian impulsif konsumen generasi milenial dan Z di Indonesia. Untuk yang kedua yaitu apakah literasi keuangan digital memoderasi hubungan antara penggunaan Shopee Paylater dan pembelian impulsif. Sehingga di sini saya ingin untuk penelitian ini bisa menjawab masalah-masalah yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini juga ada dua, yaitu untuk menganalisis pengaruh Shopee Paylater terhadap pembelian impulsif konsumen generasi milenial dan Z, dan yang kedua ada mengevaluasi peran literasi keuangan digital sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Kemudian ada landasan teori, yaitu BNPL atau Buy Now Pay Later seperti Shopee Paylater adalah layanan kredit fleksibel tanpa kartu kredit yang memungkinkan konsumen membeli produk sekarang dan membayar nanti. Seringkali terintegrasi dengan platform e-commerce. Kemudahan ini meningkatkan pembelian impulsif, terutama pada generasi milenial dan Z yang memiliki e-lifestyle tinggi, yaitu gaya hidup berbasis teknologi digital. Namun rendahnya literasi keuangan digital, yaitu kemampuan individu memahami dan mengelola layanan keuangan digital, dapat memperburuk resiko keuangan akibat perilaku konsumtif yang berlebihan. Literasi keuangan digital berperan penting dalam memoderasi hubungan antara penggunaan BNPL dan pembelian impulsif, membantu konsumen lebih bijak dalam mengelola pengeluaran. Itu tadi adalah landasan teori dari penelitian ini. Oke, untuk selanjutnya ada objek penelitian. Di sini saya ada 3 objek penelitian, yaitu yang objek pertama yaitu ada generasi milenial di tahun 1981 sampai 1996, di mana ini adalah generasi yang berdekatan dengan generasi Z, yaitu sekarang yang marak itu muda itu ada di generasi Z, yaitu kita pakai objek yang kedua yaitu adalah generasi Z di tahun 1997 sampai 2012. Walaupun di tahun ini kita udah masuk generasi beta ya, kita ada tantangan di generasi alpha dan generasi beta. Kemudian di objek ketiga yaitu pengguna Shopee Paylater. Sini objeknya kita itu ada yang pengguna Shopee Paylater langsung yang mungkin terjerat oleh penggunaan Shopee Paylater berlebihan, itu yang menyebabkan mereka terkena dampak masalah gitu. Oke, untuk selanjutnya ada metode penelitian.
Metode penelitian ini ada 3, yaitu ada pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menjelaskan hubungan kasual antar hubungan variabel tersebut. Kemudian yang kedua ada teknik pengumpulan data. Nah, di sini teknik pengumpulan datanya yaitu survei online menggunakan kuesioner skala Likert 1-5 dengan populasi pengguna Shopee PayLater dari generasi milenial dan Z di Indonesia. Sampel ini terdiri dari 400 responden dihitung menggunakan rumus Slowin. Nah, yang ketiga ada analisis data, ada 2, yaitu analisis deskriptif yaitu karakteristik responden, dan yang kedua ada analisis regresi moderasi atau MRA untuk melihat peran literasi keuangan digital sebagai variabel modernisasi. Oke, kemudian ada alur penelitian. Di sini ada 4 alur ya sampai kepada alur kesimpulan, penarikan kesimpulan dan saran. Maaf tipu untuk alur keempat, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah dan studi literatur, kemudian penyusunan kerangka teoritis dan hipotesis, yang ketiga ada pengumpulan data melalui survei online, yang keempat ada analisis data menggunakan teknik regresi moderasi tadi yang saya jelaskan, dan penarikan kesimpulan dan saran. Itu alur penelitian dari awal, dari awal sampai akhir. Kemudian menuju pada kesimpulan sementara, yaitu penelitian ini berfokus pada pengaruh Shopee PayLater, literasi keuangan digital, dan gaya hidup digital atau e-lifestyle terhadap pembelian impulsif generasi milenial dan Z di Indonesia. Berdasarkan tinjauan awal, Shopee PayLater menawarkan kemudahan pembayaran yang mendorong pembelian tanpa perencanaan matang. Namun, rendahnya literasi keuangan digital di kalangan konsumen menjadi faktor yang meningkatkan risiko perilaku konsumtif. Gaya hidup digital yang semakin dominan memperkuat pola konsumsi impulsif, terutama dengan adanya promosi dan akses belanja online yang mudah. Literasi keuangan digital berpotensi memoderasi dampak negatif layanan BNPL dengan membantu konsumen mengelola pengeluaran secara bijak. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, terutama dalam memahami dinamika perilaku konsumen digital serta pentingnya edukasi literasi keuangan untuk mengurangi dampak negatif dari layanan BNPL. Ya, itu tadi kesimpulan sementara dari penelitian ini. Diharapkan untuk dapat membantu dan juga meneliti gitu bagaimana pengguna Shopee PayLater ini bisa bijak dalam penggunaannya dan juga tidak bisa mendapatkan edukasi tentang literasi keuangan digital yang untuk orang-orang awam itu masih jarang, belum dengar dengan secara luasa gitu. Semoga dengan adanya penelitian ini kita dapat mengedukasi masyarakat sekitar, teman-teman yang terdampak, dan juga memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas mendengarnya dari awal sampai akhir. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.